Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Putra Sopian dengan NIM 215232667, Prodi Informatika Angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir Fundamen Informatika saya, yaitu laporan mengenai perkakas komputer. Di sini saya memilih perkakas di bidang software dan mengambil topik AI atau bisa disebut juga Artificial Intelligence, yang membahas aplikasi bernama Affinity Designer. Baik, kita mulai dari judul di sini, yaitu penggunaan Affinity Designer terhadap multimedia untuk menyampaikan pesan visual. Yang pertama, pendahuluan dengan mengambil topik tentang AI, Artificial Intelligence. Dibuat oleh Serif Labs yang berbasis di Inggris, Affinity Designer adalah software editor grafis yang dirancang sebagai alternatif lain dari Adobe Illustrator. Serif didirikan pada tahun 1990-an sebagai pengembang perangkat lunak kelas atas untuk desktop, PC atau Windows dengan biaya rendah untuk pengguna pemula. Kini perusahaan tersebut mencoba mengambil pasar perangkat lunak grafis, software grafis, dengan menghadirkan Affinity Designer, foto, dan publisher. Pada tahun 2014, Affinity Designer dirilis untuk Mac yang perlahan-lahan mulai diminati selama beberapa tahun terakhir. Pada akhir tahun 2015, mereka merilis sebuah update untuk Affinity Designer dan Affinity Photo yang benar-benar membuat khalayak tercengang dengan Affinity Designer yang memenangkan Mac App Editor Choice tahun 2015. Di tahun 2016, versi beta Affinity Designer untuk Windows diluncurkan dengan harapan bisa menarik pengguna Windows untuk beralih ke dari Illustrator ke Affinity. Tersedia dengan harga $49,99 atau sekitar 600.000, sangat murah jika dibanding dengan harga software grafis lain yang rata-rata di atas 1 juta. Baik, lanjut ke poin kedua, yaitu isi. 1. Manfaat, kegunaan, dan kelebihan. Untuk desainer pemula atau yang sudah pro, Affinity Designer menawarkan antarmuka pengguna yang intuitif dan modern. Desainer akan menemukan semua alat yang diperlukan dengan jelas, terorganisir, dan mudah diakses. Mungkin tombol shortcut keyboard akan terasa asing bagi pengguna Adobe. Nah, ini di gambarnya adalah tampilan awal apabila kita membuka Affinity Designer. Namun dari semua itu, Affinity Designer hadir dengan semua standar pen dan shape tool untuk membantu pengerjaan vektor kompleks dan artwork berbasis pixel. Dengan persona toolbar yang membagi vektor pixel dan export tool menjadi 3 bagian, pengguna dapat beralih di antara rangkaian toolset tanpa ada gangguan pada alur kerja. Bagi desainer yang bekerja di Photoshop dan Illustrator secara bersamaan, menggunakan Affinity Designer mungkin merupakan penghemat waktu. Seperti halnya program perangkat lunak, software lainnya menggunakan Affinity memerlukan beberapa waktu untuk membiasakan diri, tapi jika dipelajari dengan baik, hasilnya bisa sangat bagus. Nah, ini ada cara import dan export file. Bagaimanapun juga, nah ini tampilan kalau kita mau import ya. Import apa export gitu. Ya, lanjut. Bagaimanapun juga, kompatibilitas selalu menjadi masalah yang berusaha ditangani oleh berbagai software grafis yang ada. Jika program non-Adobe lainnya dapat membuka dan mengkonversi file PSD atau EPS dalam format yang tidak dapat atau sulit diedit, maka Affinity Designer dapat membuka dan mengedit PSD, AI, dan EPS dengan relatif mudah, bahkan dapat diselesaikan dalam beberapa menit. Meskipun merupakan vektor editor, Affinity juga dapat mengekspor ke bentuk file PSD, mengekspor ke format lain juga lebih mudah. File bisa disimpan dan dalam format EPS, PDF, PNG, JPG, GIF, dan TIFF. Adobe menawarkan fitur dan pengaturan yang lebih luas. Dalam hal ini, Adobe Illustrator adalah pemenang dalam hal mengimport format file vektor yang berbeda. Illustrator mendukung berbagai macam format file termasuk PDF, EPS, SVG,
dan masih banyak lagi 30 jenis file menurut sumber helpx.adobe.com. Affinity Designer tidak bermasalah dalam mengimport file SVG, PDF, EPS, dan bahkan AI. Hanya saja salah satu kekurangannya adalah Affinity tidak menyimpan objek yang dikelompokkan dalam file AI. Nah, yang kedua yaitu spesifikasi. Spesifikasi minimum OS X atau Mac OS System Requirement. Jadi ini adalah spek untuk menjalankan Affinity di sistem Mac ya. Yang pertama hardware Mac Pro, iMac, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini. Prosesornya yaitu Intel 64-bit Core Duo or better from 2007. Memori 2GB RAM minimum. OS X-nya Mac OS X 10.7.5, 10.8, 10.9, 10.10 dan 10.11. Mac OS-nya 10.12 Sierra. Hard disk yang diperlukan yaitu 890 MB dan tersedia ruang lebih untuk instalasi. Displaynya yaitu 1280x768 display size or better, Super Regular Retina and Expand Game DCI P3 display. Nah, selanjutnya Windows System Requirement. Jadi ini adalah spek untuk penginstalan Affinity Designer di Windows. Yang pertama yaitu hardware-nya Windows based PC with mouse or equivalent input device, DirectX 10 compatible graphic card and above. Memori 2GB RAM tapi lebih direkomendasikan 4GB. Hard disknya 624 dan terdapat ruang kosong untuk menginstalan. Operasi sistemnya yaitu sistem 64-bit Windows 10, Windows 8, Windows 7. Dia memerlukan display 1280x760 display. 3. Cara menggunakan. Pengoperasian Affinity Designer hampir sama dengan cara pengoperasian aplikasi editing foto pada umumnya, seperti Photoshop atau Corel Draw. Yang keempat, perkembangan sekitar 3 tahun terakhir. Untuk perkembangan Affinity Designer selama 3 tahun terakhir, saya tidak menemukan dari sumber manapun, khususnya di artikel-artikel internet, dan saya belum cek juga jika ada buku yang membahas perkembangan software Affinity Designer. Jadi saya belum bisa menyampaikan perkembangan sekitar 3 tahun terakhir. Nah, yang kelima, etika dan sudut pandang nilai-nilai Islam. Islam adalah agama dakwah, artinya Islam adalah agama yang mengajak, memanggil, dan menyuruh kepada umatnya untuk menuju kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, sehingga umat Islam akan selamat serta berbahagia dunia dan akhirat. Dakwah merupakan aktivitas mengajak, memanggil, dan menyeru orang lain agar mengikuti perintah dan petunjuk Allah agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah sebagai aktivitas umat Islam dalam perkembangannya senantiasa mengalami perkembangan baik dari sisi metode maupun media yang digunakan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan dakwah adalah memanggil, menyeru ke jalan Tuhan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat dengan menggunakan bahasa keadaan manusia yang didakwahi. Mad'u atau memanggil, menyeru ke jalan Tuhan untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat, perbuatan nyata yang sesuai dengan keadaan manusia. Bahasa keadaan dalam konteks dakwah ini meliputi segala hal yang berhubungan dengan keadaan mad'u, baik fisiologis maupun psikologis. Dalam prakteknya ada beberapa media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah dari dai kepada mad'u, yaitu dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu media terucap, yaitu alat yang bisa mengeluarkan bunyi seperti radio, telepon, dan sejenisnya. Media tertulis, the printed writing, yaitu media berupa tulisan atau cetakan seperti majalah, surat kabar, pamflet, lukisan, gambar, dan sejenisnya. Media pandang, dengar, the audio visual, yaitu media yang berisi gambar hidup yang bisa dilihat dan didengar, yaitu film, video, televisi, dan sejenisnya.
atau media dakwah yang meliputi media audio visual dan media audio visual. Di antara media yang dapat digunakan dalam berdakwah adalah film. Meskipun film bukan satu-satunya media yang terbaik dalam berdakwah, namun dengan menggunakan film sebagai media dakwah diharapkan mad'u dapat menemukan karakter positif dalam film tersebut, sehingga diharapkan dengan menonton film tersebut mad'u akan terpengaruh pada karakter dalam film tersebut dan diharapkan akan mengambil contoh atau keteladanan dari film tersebut. Di samping itu, dengan pemutaran film diharapkan penonton atau mad'u dapat mengambil pelajaran atau ibroh dari tayangan film tersebut. Ya, lanjut ke poin ketiga atau poin terakhir, yaitu penutup. Editing foto memiliki banyak manfaat pada kita saat ini, terutama pada era globalisasi saat ini. Affinity Designer menjadi satu di antara software editing foto yang beredar di internet. Affinity Designer juga memiliki kelebihan dibandingkan dengan software editing foto yang lain. Software ini juga tidak menuntut spesifikasi komputer yang tinggi. Selama 3 tahun terakhir ini, Affinity Designer sudah banyak berkembang, terutama pada fitur yang semakin lengkap dan tampilan yang lebih mudah dimengerti untuk pemula dalam editing foto. Affinity Designer juga dapat dijadikan sebagai software editing foto dalam pembuatan poster yang bertujuan untuk berdakwah.